Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM 222038861084041, kelas PAI 2, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran tentang materi sedekah. Materi sedekah ini merupakan salah satu dari beberapa materi pembelajaran untuk mata pelajaran fikih kelas 8 CS. Teman-teman sekalian, marilah kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar orang yang sedang melakukan sesuatu, orang yang sedang menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Ada dua gambar di sini. Kira-kira kedua gambar ini merupakan gambar tersebut. Ya, ini merupakan gambar yang memberikan ilustrasi kepada kita mengenai orang yang sedang melakukan sedekah atau orang yang sedang melakukan sedekah. Jadi, materi kita pada hari ini adalah materi tentang sedekah atau sedekah. Adapun tujuan pembelajaran, nah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka diharapkan peserta didik mampu yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memiliki sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan bersedekah dengan baik. Yang keempat, menjelaskan hikmah dan manfaat bersedekah dengan baik. Dan yang kelima, mempraktikkan tata cara bersedekah dengan baik. Nah, pertama, kita masuk pada materi pengertian sedekah. Sedekah ini berasal dari bahasa Arab atau sodaqatun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya, yang semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemberian sedekah hendaknya dilandasi dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan sampai karena adanya rasa riya atau pamrih. Jangan menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan, cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Selanjutnya yaitu hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, misalkan ada seorang yang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta bantuan atau meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, maka dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu, kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Jadi pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya menjadi wajib. Jika tidak kita lakukan, maka berdosalah kita. Kemudian, hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Baik, adapun tayangan mengenai orang yang sedang bersedekah dan manfaat yang dapat kita dapatkan ketika bersedekah dapat dilihat pada video berikut ini. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain.
Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Ya, baiklah, itulah tadi tayangan video mengenai orang yang bersedekah dan pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sedekah dengan ikhlas, seperti yang ditunjukkan oleh video animasi dari Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah Az-Zahra, ketika dia melakukan sedekah, memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Selanjutnya yaitu dalil tentang sedekah. Adapun dalilnya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tasaddaq 'alaina innallaha
syai'an minal ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhaka inna dzalika minal ma'ruf, yang artinya janganlah sekali-kali engkau meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya sekedar menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah dan senyum yang manis. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hilangnya pahala sedekah. Jadi pahala sedekah itu juga bisa hilang, teman-teman. Yang pertama yaitu menyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian menyebut-nyebutnya kepada penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Ketiga, riya atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Inilah beberapa hal yang bisa menghilangkan pahala sedekah. Selanjutnya yaitu manfaat sedekah. Banyak sekali hikmah atau manfaat dari sedekah. Namun diantaranya di sini akan saya menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu dapat membantu meringankan beban orang lain. Kedua, menunjukkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Ketiga, sebagai obat penyakit dan akan dilapangkan rezekinya. Keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Itulah beberapa manfaat sedekah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, demikianlah mengenai materi sedekah yang bisa saya presentasikan pada hari ini dan dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa alaikum